mereka memaksa kami untuk membuka siapa reviewernya. Akan lebih baik kalau reviewernya itu eksternal, tapi saat ini di Althea baru sedikit reviewer eksternal, jadi mungkin kalau Anda semua sudah lulus dari residensi ini, mudah-mudahan Anda juga bisa menjadi reviewer kami, karena itu sangat membantu untuk akreditas ke depannya. Nah, di sini bisa dibaca ya bagaimana kita sebagai editor harus juga tunduk kepada konflik of interest misalnya di sini. Jadi ada yang masuk ke dalam jurnal kita, kebetulan penelitiannya sama dengan yang kita miliki. Nah, kita harus bisa tidak, ya ini juga mungkin agak sedikit tricky karena saya pernah tahu juga, saya pernah mengirim ke satu jurnal, promotor saya waktu itu mengatakan hati-hati jangan dimasukkan ke jurnal tersebut karena editornya adalah kompetitornya promotor saya begitu. Saya baru tahu karena saya sudah memasukkan duluan. Jadi rupanya di dunia ini itu juga ada kubu-kubunya. Jadi kita juga harus tahu, kita harus bekerja sama dengan promotor kita karena data-data atau ide-ide yang kita kirimkan terkadang gitu ya, walaupun ada aturan-aturan lain seperti ini bisa di copycat-kan gitu oleh mereka dan kemudian mereka melakukan penelitian yang serupa gitu. Jadi rupanya di dunia akademi juga ada kompetisi-kompetisi tertentu yang harus kita ketahui gitu. Jadi tidak jujur-jujuran gitu. Baik, mungkin ini pernah saya ceritakan juga. Saya tampilkan menarik di sini adalah terkait dengan multiple redundant concurrent publication. Jadi ada dari Universitas X yang mengirim publikasi ke kami, tapi kemudian kan kami harus melihat apakah sudah pernah dipublikasikan juga di tempat lain atau juga mungkin topiknya apakah pernah dipublikasikan juga di tempat kita. Ya, jadi misalnya seperti kasus ini, pertama-tama kita cek dulu ke dalam, apakah memang sudah pernah ada topik ini di Althea. Kalau misalnya sudah ada, tentu saja kita tidak bisa melakukan mempublikasikannya kembali, gitu. Kalau mirip-mirip, kecuali kalau ada kebaruannya. Nah, ternyata artikel yang dikirim ke Althea ini juga memiliki 93% similarity dengan sesuatu yang pernah dipublikasikan somewhere di clouds gitu. Dan ternyata itu sudah pernah disubmitkan sebagai skripsi di suatu universitas. Ya, 93% berarti sebetulnya dari identik gitu. Ini bukan salah mahasiswanya, ini sebetulnya salah sistem yang ada di universitas tersebut. Jadi universitas tersebut artikel-artikel dari mahasiswa S1 itu dimasukkan ke dalam repositori, ke dalam perpustakaan, ya tentu saja terpublish secara online, dan mereka-mereka itu selama setahun 2 tahun itu, 2 angkatan tersebut tidak ada yang bisa mempublikasikannya ke jurnal manapun juga. Jadi ini perlu diperhatikan juga bagaimana sistem repositori perpustakaan yang ada di institusi masing-masing. Ini Dr. Lani, saya tidak tahu apakah ini akan termasuk sebagai suatu yang akan dikatakan autoplagiarism atau bagaimana. Menurut kita sih tidak ya Dr. Lani ya, tapi tidak tahu apakah nanti apabila masuk ke dalam jabatan akademik akan dianggap demikian. Saya belum bicara dengan orang-orang yang ada di Dikti, tapi ini kasusnya adalah kita mengirimkan poster, kita mengirimkan abstrak, kemudian ini dipublikasikan sebagai suplemen di International Journal. Padahal beberapa bulan kemudian kita akan submit ke suatu jurnal. Nah, triknya adalah kita memberikan acknowledgement dan memberikan surat kepada editor mengatakan bahwa sebagian dari data yang kita submit sudah dipresentasikan di suatu seminar. Gitu. Nah, tergantung dari editornya. Apakah editornya itu mau menerima atau mengatakan, tidak bisa, kita tidak menerima data-data yang pernah dipublikasikan atau didiseminasikan bahkan di seminar. Nah, itu tergantung dari editor juga. Nah, kita tidak bisa memaksakan mereka. Jadi, tapi diperlukan kejujuran bahwa kita mengatakan bahwa
ini sudah pernah dipublikasikan sebagian, dan saya tidak sama persis. Mengapa tidak sama persis? Karena kejadiannya nanti akan seperti ini. Ini mahasiswa S2 kebidanan, kami sudah publikasikan. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin ikut seminar. Nah, pada saat ikut seminar, tentu saja saya harus bisa berkomunikasi dengan mahasiswa apa saja yang harus dikeluarkan di seminar. Karena tidak mungkin sama persis dengan apa yang ada yang pernah dipublikasikan sebelumnya. Gitu. Karena akan terjadi demikian. Mereka diminta abstrak proceeding dalam bahasa Inggris. Waktu itu sempat apa yang ada di abstrak yang ada di publikasi kami sebelumnya dimasukkan di sini. Jadi sebetulnya hanya ditranslasikan. Ya, ini tentu saja akan membuat semacam autoplagiarism. Akhirnya waktu itu kita coba, kita olah, kita tulis kembali, dan tentu saja arahnya, main message-nya seperti yang pertama kali Dr. Bakti katakan di awal, main message-nya agak berubah, bergeser. Gitu. Jadi trik-trik seperti ini pun juga harus diperhatikan karena kaitannya nanti dengan autoplagiarism. Gitu. Ini untuk mahasiswa S2 sudah 4 tahun baru terpublikasi. Nah, jadi tadi pertanyaan saya di awal ya, Dr. Marcella, Dr. Michelle, Dr. Cica, apakah sudah publikasi? Gitu kan? Kalau di S2 itu mereka tidak akan mendapatkan ijazah kalau belum accepted, belum published. Nah, kalau misalnya belum seperti itu, mau diberikan kapan? Jadi kita harus berstrategi di sini, ya, karena tidak mungkin baru 4-5 tahun atau mungkin tidak pernah terpublikasi, jadi tidak pernah mendapatkan ijazahnya kah? Gitu. Jadi mungkin dari Kaprodi pun harus memiliki semacam aturan-aturan main supaya tidak menyusahkan kedua belah pihak. Bagaimana caranya? Ini kebetulan akhirnya terpublikasi juga setelah 4 tahun, dan ini setelah di-reject berkali-kali dan akhirnya tidak di-reject terus dikirim ke editor lain atau ke jurnal lain itu tidak, tapi ditambahkan beberapa data untuk memperkaya. Jadi nanti perannya Dr. Lani misalnya sebagai reviewer memberikan masukan. Nah, masukan-masukan itu kita coba olah, bahkan kadang-kadang masukannya itu agak banyak terkait dengan barangkali menambah jumlah N-nya, menambah metodologinya mungkin harus dirubah gitu. Ya, tergantung kita, apakah kita mau memasukkan ke jurnal lain dengan artikel yang itu saja, jadi kita kayak shopping around gitu ya, di sini nggak laku, pindah ke jurnal lain, atau kita tambahkan sesuai dengan masukan dari reviewer. Gitu. Ya, kembali lagi kepada publish or perish, ini akhirnya bisa menjadi sesuatu yang unethical practice kita katakan. Karena saking ngebetnya gitu ya peneliti untuk supaya bisa dipublikasikan, mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang kurang etis, yang agak curang. Kemudian mereka akhirnya melakukan tadi self plagiarism atau self citation gitu, dan ini kalau dilihat secara negara, Indonesia cukup berada di atas ya sebagai negara yang banyak melakukan self citation. Jadi intinya di sini mesti hati-hati terhadap fraud, salami slicing juga penting. Jadi research-nya sama tapi dipotong-potong, dipublikasikan di berbagai tempat tapi secara terfragmen. Gitu. Itu juga harus hati-hati. Dan yang penting juga yang duplikasi. Di sini diperlukan kejujuran istilahnya ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah selesai melakukan penelitian, kita melakukan fraud terus di ujung, karena itu pernah kejadian di ada universitas, beberapa universitas akhirnya dia mau naik ke profesor, akhirnya professorship-nya harus ditarik kembali sehubungan dengan kasus ini. Baik, terakhir mungkin publikasi ini kalau seperti tadi ya, karena ada pressure to publish at all cost, jadi kualitas daripada publikasinya akan sangat berkurang, dan tentu saja tadi sudah dijelaskan akan terjadi praktek-praktek yang ilegal atau unethical sehubungan dengan keinginannya untuk mempublikasikan data-data kita. Mungkin itu dari saya, jadi sebagai editor intinya adalah fair play, dan ya tentu saja
kita mengundang, saya sebagai Chief Editor dari Althea mengundang Anda-Anda sekalian untuk barangkali bisa mensubmitkan hasil penelitiannya ke kami. Tentu saja kami tahu ini hanya Sinta 3, jadi silahkan kalau memiliki data-data yang bagus, ya jangan ke kami, sayang juga ya. Kita fair aja, silahkan pergi ke Q1, Q2, Q3 seperti itu. Tapi jangan lupa kalau misalnya memang ada keinginan untuk akhirnya sudah ditawarkan kemana-mana, bukannya kita terima rejekan, tetapi tentu saja kita juga ada aturan-aturan lain ya bagaimana bisa terpublikasi di jurnal kami gitu. Jadi silahkan, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Saya serahkan kepada Bu Ati, barangkali bisa juga atau mungkin ke Dr. Lani dulu untuk melihat dari point of view reviewer, dan nanti Bu Ati bisa ikut membantu bagaimana memasukkan ke dalam jurnal kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Ediana. Maaf, boleh keluar nggak? Nanti saya, itu deh. Baik, terima kasih banyak. Jadi editor ternyata susah juga ya. Baik, sekarang saya mau coba bagaimana tentang sebagai reviewer. Dr. Dewi, maaf suaranya double, boleh nggak? Oke, jadi sebelum Bu Ati, mungkin saya akan presentasi tentang bagaimana sebagai seorang reviewer. Reviewer itu adalah orang yang diminta tolong untuk mereview makalah yang dikirim ke suatu majalah. Dan sampai saat ini reviewer itu tidak dibayar, ya. Karena tadi dianggap ini adalah suatu sharing ilmu gitu. Kalau dibayar nanti banyak konflik of interest, sehingga nanti tidak merupakan suatu yang fair gitu. Tadi kata Dr. Ediana harus fair play gitu ya. Jadi sejauh ini sampai hari ini setahu saya masih reviewer itu tidak dibayar. Tapi pada publikasi-publikasi yang memang mungkin istilahnya predator, mereka membayar para reviewer ini. Tapi untuk publikasi yang besar, setahu saya tidak. Nah, mungkin tadi Dr. Ediana sudah sampaikan. Nah, saya ingin sebelum ke Bu Ati, mungkin ya ini pekerjaannya Bu Ati. Jadi bila kita submit paper kita di satu jurnal, apa yang terjadi dengan paper kita? Seorang asisten editor dia akan lihat papernya, apakah sudah memenuhi, misalnya sudah menulis nama autor, sudah menulis afiliasi autor, sudah menulis jumlah katanya cukup sesuai dengan yang diminta atau belum. Kalau ternyata tidak memenuhi yang seperti syarat dari jurnal tersebut, dia langsung kembalikan kepada autor, minta diperbaiki. Makanya mungkin ada beberapa kalau kita pernah submit ya, kita udah submit terus dia kirim kembali mana nomor OCID ID-nya gitu. Dia harus dilengkapi mana ininya, mana ininya. Nah, itu adalah asisten editor yang melakukan tersebut, dia informkan. Setelah itu author boleh kirim kembali, masuk submit lagi kalau sudah lengkap. Nah, setelah memenuhi itu dia akan berikan kepada editor. Nah, editor ini pada awal sekali akan lihat papernya dulu, secara sepintas dia lihat paper ini layak nggak dipublish di jurnal tersebut. Kalau tidak, dia langsung reject. Makanya kenapa baru submit terus tiba-tiba kita sudah dapat informasi bahwa kita di reject. Berarti itu sudah lewat editor menolak. Dia tidak kirim ke reviewer lagi. Tapi kalau setelah dikirim editor bilang, oh ini kira-kira masih worth it untuk dipublish, dia akan minta peer review. Peer review adalah orang yang ditentukan oleh editor tersebut atau boleh kita usulkan kepada majalah tersebut bahwa kita ingin editor orang tersebut. Kadang-kadang di dalam syaratnya editor reviewer itu adalah orang yang berbeda, jangan yang satu institusi atau dalam satu kerjasama karena nanti ada konflik of interest gitu. Jadi mereka akan lihat ke sana. Peer review itu artinya orang-orang yang kira-kira punya keahlian yang sama atau yang punya penelitian dalam bidang yang sama sehingga dia bisa mengerti bahwa ini layak dipublish atau tidak gitu. Nah, reviewer ini akan dikasih waktu biasanya sih 2 minggu ya.
kita akan dapat email kalau sebagai reviewer kita dapat email apakah Anda ingin review, biasanya mereka kirim abstrak dulu. Terus setelah mereka kirim abstrak, terus kemudian kita bisa lihat, oh ternyata ini cukup baik itu, terus kita sanggupi bahwa mau untuk review. Terus kemudian setelah kita menyanggupi, mereka akan kirim makalah lengkapnya. Setelah kita review, kita kembalikan kepada editor. Nah, pada saat kita kembalikan editor, biasanya di sana ada sarannya mau di-reject, mau major revision, mau minor revision, atau silahkan di-accept gitu. Nanti kita usul kepada editor sebagai reviewer. Terus setelah itu, editor akan lihat masukan dari kita. Kalau dia pikir ini perlu perbaikan, makanya dia akan kembalikan ke author suruh perbaikin. Nanti author setelah perbaiki, author akan kirim kembali ke editor, dia akan lakukan lagi proses. Kalau masih perlu diedit, masih perlu direview lagi atau sudah sesuai dengan apa yang masukan dari reviewer atau tidak gitu ya, ulangin lagi. Nah nanti kalau ternyata sudah oke, dia akan terima kasih kepada reviewer, kemudian editor akan memutuskan. Jadi nasib dari paper yang kita submit ada di tangan seorang editor, seperti Dr. Ediana. Tuh, ini sekali menentukan sekali nasib kita. Jadi apakah paper kita akan di-reject atau di-accept ya. Lalu setelah dia ada keputusan, dia akan informasi kepada autornya bagaimana ya. Jadi editor sangat-sangat berperan, tetapi peran dari editor ini akan dipengaruhi juga oleh seorang reviewer. Nah, apa itu reviewer? Ini saya coba dari Elsevier ya, majalah paling besar di dunia. Itu reviewer, dia menyebutkan bahwa reviewer itu adalah orang-orang yang bekerja untuk menetapkan suatu publikasi ini apakah bisa di accept, reject atau revision ya. Nah, mereka itu tadi harus punya suatu kompetensi yang cukup baik sehingga dia bisa menentukan paper ini layak atau tidak dan bisa memberi masukan. Nah, tadi Dr. Ediana sudah sampaikan sebetulnya ada beberapa macam reviewer. Satu single blind, ada double blind atau triple blind atau open. Nah, yang open ini kadang-kadang sedikit berbahaya karena sedikit konflik of interest. Misalnya ada jurnal-jurnal yang kadang-kadang kita istilahnya apa ya, publish yang dia belum direview, terus masukkan, terus nanti dapat doi, terus di-upload di cloud gitu. Semua orang bisa lihat dan orang kasih komen ke sana. Itu bisa open. Open juga bisa ditawarkan oleh jurnal tersebut, apakah mau direview oleh siapa. Nanti review yang direview itu dipublish juga gitu sebagai satu publication gitu. Jadi kadang-kadang ini pada jurnal-jurnal yang tertentu mereka akan lakukan seperti ini, tapi umumnya tidak. Ya. Nah, pada rata-rata jurnal yang ada saat ini paling banyak itu single blind. Single blind itu mereka akan blind kepada author. Jadi author tidak tahu siapa reviewernya. Itu namanya single blind. Tapi reviewer tahu ini papernya siapa gitu. Jadi reviewer tahu autornya siapa, tapi autor tidak tahu reviewernya siapa. Kenapa penting ini? Itu untuk tadi menjaga supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Misalnya tadi kata Dr. Ediana, kebetulan yang reviewernya adalah anak buahnya, terus bosnya tahu gitu, nah jadinya nanti tidak enak. Biasanya mereka akan kirim keluar. Tapi kalau rata-rata misalnya Althea kan reviewernya masih orang-orang Unpad sendiri, nah kadang-kadang itu akan menjadi masalah. Sehingga penting sekali kalau bisa external reviewer walaupun single blind. Nah, yang bisa kita lakukan adalah double blind. Double blind itu artinya ketika asisten editor mengirim kepada reviewer, dia sudah cut, jadi hanya judul dan papernya tanpa ada autornya. Kemudian reviewer review tanpa tahu siapa autornya, autor juga tidak tahu siapa reviewernya. Itu namanya double blind review. Itu umumnya pada beberapa jurnal dilakukan. Ada juga triple blind, itu bahkan editornya sudah tidak tahu juga. Karena tadi ada beberapa masalah editor-editor tertentu yang
mungkin sudah kepakarannya mereka biar tadi tidak apa namanya miring kepada seseorang atau kelompok tertentu. Nah itu juga editor di blind juga, itu triple blind, itu macam-macam reviewer yang ada. Nah apa yang dilakukan oleh seorang reviewer? Umumnya kita memberikan saran kepada editor tadi, ada bentuknya yang informal, ada bentuknya formal. Kalau informal biasanya kita baca dulu papernya, terus kemudian kita menulis, yang terhormat autor, harap perbaiki ini gitu. Itu informal. Terus nanti kita kirim surat juga kepada editor. Silahkan, menurut saya dia papernya kurangnya ini dan tidak layak untuk publish gitu. Itu biasanya apa namanya? Personalize surat kepada editor gitu tanpa author tahu. Ada yang formal, contohnya Althea itu umumnya formal, jadi langsung sudah ada tekan di situ, dia ada pertanyaan apakah ini memenuhi, kita tekan yes no gitu. Nah itu biasanya beberapa jurnal dia sudah bentuk seperti itu. Nah apa yang dilakukan oleh seorang review kalau dia menerima papernya, pertama biasanya kita baca dulu secara sepintas abstraknya. Apakah paper ini tujuannya jelas, datanya jelas, dan konklusinya jelas. Kalau sudah dan sesuai kepakaran kita, biasanya di-accept. Saya berbicara sebagai reviewer gitu ya. Biasanya kalau sesuai kepakaran di-accept, tapi kalau tidak sesuai biasanya saya tolak karena itu nanti menyangkut masalah paper tersebut. Nah, apa yang dilihat seorang reviewer, makanya penting sekali kita sebagai author, ini kan rata-rata kita belajar sebagai author. Kita harus tahu apa sih yang dilihat oleh seorang reviewer. Ketika reviewer terima papernya, pertama dia akan lihat apa main message-nya. Jadi tadi seperti dari awal sekali kita belajar untuk menulis, main message harus jelas gitu. Jadi karena si reviewer pertama dia akan lihat main message-nya jelas nggak, study ini menarik nggak, original enggak gitu ya. Terus kemudian apa sudah pernah dipublish, biasanya juga saya di jurnal-jurnal tertentu ya, misalnya kalau saya dari ARD itu Q1 ya, Arthritis and Rheumatism. Waktu dia kirim abstrak kepada saya, dia langsung kirim juga ada harap Anda cek di sini gitu. Jadi dia sudah kasih kata kunci, saya ketika saya tekan itu keluar semua paper-paper tentang topik itu gitu. Jadi itu sangat sekali memudahkan kita untuk juga membandingkan dan mencari data yang lain, oh jangan-jangan ini sudah pernah publish gitu. Jadi ketika saya terima, dia sudah ada pendampingnya, jurnal-jurnal ini yang itu apa berhubungan dengan topik ini gitu. Kemudian apakah paper ini sudah cukup baik ditulis gitu dan jelas apa yang mau disampaikan gitu. Jadi kenapa kita sebagai author penting sekali untuk memperhatikan hal ini. Nah, kemudian apalagi yang diperhatikan, konklusinya jelas ataukah main question-nya tadi sudah diperjelas, kemudian apa tabel-tabelnya kita tampilkan itu sudah cukup baik atau belum. Kadang-kadang tabel lupa judulnya, lupa ini tabel apa nggak jelas juga. Misalnya di atasnya yang paling kalau tabel kan selalu ada keterangan di atasnya. Nah, kadang-kadang itu nggak dimasukin gitu. Nah, itu selalu diperhatikan oleh seorang reviewer karena dia harus apa istilahnya ya, mereview semua ini layak atau tidak gitu. Nanti dia akan kasih masukan kepada editor. Ini apakah dapat dimengerti ataukah malah apa ya, bombastis gitu. Kemudian setelah itu saya akan baca lagi sekali lagi dengan terperinci untuk mempertimbangkan apakah paper ini layak atau tidak. Jadi apakah sudah ditulis dengan baik, summary-nya ada, abstraknya ada, keyword-nya ada, key message-nya ada, kayak gitu ya, poin-poin yang harus ada dalam satu paper. Terus kemudian cek bahasanya. Kalau jurnalnya tidak terlalu tinggi, maksud saya gini, misalnya kalau saya review di Q4 kayak gitu, kadang-kadang saya ikut aja benerin bahasanya sekalian gitu. Walaupun bahasa Inggris saya nggak terlalu baik, tapi kalau saya ketemu ada yang tidak tepat gitu, langsung saya koreksi di sana juga. Tapi kalau yang Q2, Q1, biasanya mereka ada ahli bahasa yang akan membantu. Jadi biasanya hanya saya masukkan bahwa silahkan Anda perbaiki bahasanya gitu. Biasanya nanti dari jurnalnya mereka ada ahli bahasanya untuk membantu juga. Nah,
poin-poin apa yang dilihat oleh seorang reviewer? Yang pertama introduction-nya. Kan kita sudah belajar ya, apa saja yang harus ada di introduction. Nah, makanya ketika mereview, dia akan lihat introduction-nya apakah yang disampaikan sudah oke, yang mau di highlight-kan gap yang mau aim dari study ini apa. Kan kemarin saya sudah sampaikan ya di introduction itu masalahnya apa, terus pertama kita ungkapkan dulu kenyataannya apa, terus masalahnya apa, terus penelitian kita tujuannya untuk menyelesaikan masalah ini apakah jelas atau tidak gitu ya. Nanti bisa dibaca lagi. Terus kemudian sebagai reviewer juga tadi saya sudah sampaikan kita lihat original atau tidak dan tujuannya jelas atau tidak, lalu lihat materi dan metodenya. Penting juga dilihat di sini metodenya betul atau enggak ya, apakah ini replicable, repeatable dan robust dan sesuai dengan best practice. Artinya dia melakukan penelitian ini sudah sesuai etik enggak gitu ya. Kadang-kadang semua orang diperiksa mana bukti surat etiknya, mana surat bukti bahwa informed consent-nya ada. Nah, makanya di penelitian di bagian metode kita harus sampaikan ini sudah ACC dari etik dan semua buat mereka yang mendapat intervensi obat sudah diminta informed consent-nya, itu harus pernyataan itu harus ada di sana ya. Replicable itu artinya penelitian ini sudah sesuai belum, bisa misalnya kalau orang lain mau bikin hal yang sama, misalnya periksa vitamin D gitu. Nah, kita harus tulis di dalam metodenya bagaimana periksanya dengan apa gitu, sehingga kalau ketika penelitian ini mau dilakukan oleh orang lain juga itu bisa dilakukan gitu. Jadi bukannya sesuatu yang tidak masuk akal datang tiba-tiba, enggak. Jadi harus bisa untuk di-repeatable, diulang gitu, ternyata bisa, dan robust, artinya cukup kuat gitu. Oke. Dan terakhir, apakah result dan discussion-nya dilaporkan dengan cukup baik, discuss-nya baik, report baik itu artinya yang baca teh bisa ngerti ini maunya apa, mau ngomong apa gitu ya. Jadi kalau signifikannya itu mau menunjukkan apa gitu. Nah, itu harus jelas gitu. Jadi kalau kita sebagai author nulisnya harus jelas maunya kita nulis apa gitu. Di dalam discussion juga tadi ya kita sudah bahas di minggu yang lalu tentang discussion. Jadi reviewer akan lihat ini orang ini discuss-nya sudah oke atau belum gitu. Kalau belum nanti kita harus kasih masukan. Begitu pula pada konklusi. Dia sudah menyampaikan yang ada di tujuan penelitiannya sudah disampaikan belum dalam konklusi ini ya. Oke, dan terakhir biasanya kita lihat referensi yang dia pakai, jangan-jangan sudah tua sekali semuanya, udah out of date gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi mengapa sebagai author kita juga harus memperhatikan referensi yang kita pakai. Dan terakhir plagiat. Plagiat ini biasanya sudah dilakukan oleh asisten editor sebelum dia kirim. Biasanya dia sudah langsung masukkan dalam mesin. Mungkin nanti Bu Ati akan menjelaskan yang diperbolehkan sebatas mana gitu. Nah, cuman kalau misalnya kelolosan biasanya reviewer juga bantu. Oh, ini plagiat, ini pernah punya seperti ini, mirip-mirip di sini gitu. Dan sebagai kesimpulan, biasanya reviewer akan kasih masukan. Nah, ini tadi penting sekali sebagai seorang reviewer. Nanti kalau kalian sudah pernah submit di paper, salah satu paper gitu, pernah publish, biasanya nggak lama kemudian ada terima tawaran. Kadang-kadang malas habisin waktu. Ini kadang-kadang kalau review saya butuh 1-2 jam untuk bereskan review. Kadang-kadang juga lebih lama karena baca-baca dulu paper-paper yang lain. Jadi kadang bisa berapa jam gitu habis untuk ini. Memang habis energi, tapi nggak apa-apa. Itu belajar bagaimana sih orang meneliti, bagaimana menilai, dan bagaimana kita bisa narik sesuatu yang apa ya, anggaplah itu dikerjakanlah hukum karma gitu, nanti balik lagi ke paper kita gitu. Nah, jadi kita biasanya kasih positif feedback kepada penulis. Kalau kita mau papernya dipublish ya, misalnya mau major revision atau minor revision, kita akan berikan positif feedback. Silakan Anda perbaiki ini jika hal ini mungkin akan lebih baik jika Anda bisa menambahkan lagi mana obat-obatnya supaya apakah obat-obat ini akan mempengaruhi gitu ya. Jadi masukan-masukan itu mungkin sampai di meja editor, terus editor pikir bahwa oh paper ini nggak layak dipublish, editor tolak. Tapi biasanya
jurnal itu akan kasih yang sudah direview dikasih kepada author. Nah, bisa kita perbaiki dari sana. Perbaiki lagi, submit lagi di paper yang lain gitu. Dia dapat review, submit lagi. Kami sudah ada yang 4 kali paper yang ditolak di mana-mana, tapi setiap nolak reviewer kasih review dan kita perbaiki sesuai dengan mereka. Sampai 4 kali tolak dan terakhir sudah dipublish di Q4 dan hasilnya jauh berbeda dengan yang pertama kali kita submit, tapi setelah perbaikan ternyata memang hasilnya baik gitu. Jadi nggak akan rugi gitu untuk terima perbaikan sesuai dengan reviewer ya. Dan sebagai reviewer juga biasanya tadi kita pertama buat dulu summary dari paper penelitian. Jadi main message-nya apa, kita nangkap sudah sesuai atau belum dengan dia. Terus kemudian tadi ya, kasih masukan-masukan, kemudian kalau kurang apa, masukan, kalau bahasanya silahkan. Dan kalau nggak mau pusing koreksi, silahkan hanya kasih tahu, tolong perbaiki bahasanya gitu ya. Oke, dan terakhir, kalau udah banyak yang nggak beres gitu ya, harus kita kasih tahu gitu. Kalau ini papernya nggak betul gitu, harus begini gini silahkan. Jadi tergantung kita mau major atau minor. Nanti reviewer yang putuskan, tapi nanti editor yang reviewer yang suggest, tapi editor yang memutuskan. Biasanya major kalau kira-kira paper ini harus banyak perbaikan gitu. Tapi kalau minor itu biasanya hanya misalnya bahasanya atau hanya sekecil-kecil lah, kurang tanda baca lah, kurang apa itu minor gitu ya. Jadi kapan mayor, kapan minor. Kalau kalian terima reviewer dan keputusan editor minor itu hampir pasti dipublish lah. Kalau major itu belum tentu akan dipublish. Kalau major aja kemungkinan masih ditolak itu gede gitu ya. Oke. Nah, terakhir reviewer akan masukkan kepada editor secara konfidensial. Tadi saya sampaikan kita boleh tulis kepada editor orang ini kelemahannya apa gitu ya. Nah, terakhir rekomendasi accept, major, minor, revision atau reject. Nah, kalau sudah selesai kita submit submit reviewer kita boleh minta poin ke ada satu macam apa ya? Ini mirip Pablon, ini mirip seperti ResearchGate atau Google Scholar kayak gitu. Tapi dia lebih jadi di Pablon ini kalau kita masuk, kita submit sebagai member gitu ya, nanti masuk. Semua yang kita lakukan review akan muncul di sini. Muncul kita pernah review apa saja gitu. Nanti dia dapat credit point di sini. Ada untungnya, ada tidak untungnya. Untungnya sih kita dapat credit point, kita lebih dikenal sebagai reviewer. Semakin banyak kita review, biasanya akan mungkin akan dicari lagi sebagai reviewer dari publikasi majalah-majalah yang lain gitu. Tapi enggak untungnya kadang-kadang mereka tampilkan juga paper apa yang pernah kita review. Nah, itu kadang-kadang orang yang author bisa lacak gitu, siapa aja pernah review papernya gitu. Tapi tidak ada salahnya sih kita dapat poin di sini. Itu mungkin penghargaan yang diberikan sebagai reviewer, karena sekali lagi reviewer itu tidak dibayar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan Ibu Ani dulu, terus kemudian kita baru tanya jawab yuk. Dokter Lani, boleh saya tampilkan 3 slide sebagai jawaban atas masukan dari reviewer begitu ya. Jadi silakan. dilakukan oleh editor pada saat mendapatkan hasil review tadi. Misalnya seperti ini. Ini kemarin baru di reject, jadi kalau reject mas saya udah biasa deh di rejectin gitu ya. Nggak usah takut. Asal jangan di reject yang lain-lain. Kalau artikel mas setiap hari bisa di reject. Ini menarik. Dimasukkan ke key 3 atau key 4, saya kurang tahu ini dari mahasiswa. Saya sebagai corresponding research. Jadi lagi-lagi kemarin sempat ada pertanyaan sebetulnya siapa sih yang menjadi corresponding author seperti itu. Ya seyogianya di sini kebetulan saya lihat juga banyak
staff-staff IPD, tolong yang jadi corresponding authors itu sebetulnya adalah orang yang berkompeten dengan topik ini, dan itu mungkin bukan mahasiswanya, harusnya sih supervisornya begitu ya, tapi tentu saja semua yang namanya korespondensi akan datang ke kita sebagai corresponding authors, dan kalau kita lewat sampai seminggu, 2 minggu, bahkan sampai tenggat waktunya, bahkan bisa akhirnya di reject gara-gara kitanya tidak tanggap gitu kan, kasihan juga mahasiswanya, padahal sebetulnya itu mungkin tadi minor revision seperti itu. Jadi tolong sebagai corresponding authors, para staf dosen IPD kiranya juga ikut berperan serta dalam menanggapi hasil dari keputusan dari editor. Nah, jadi di sini juga kadang-kadang baik ya, di sini diberikan alasan-alasannya mengapa ditolak. Jadi ini diceritakan karena sampelnya kecil gitu. Jadi ya kalau dari sini sih saya sarankan ke mahasiswa saya, kita sudah belajar untuk submit ke jurnal yang Q3, Q4. Mungkin ini karena jumlahnya kecil dan skopnya adalah skop nasional, mungkin harus diturunkan ke jurnal yang terakreditasi SINTA saja gitu. Kan tadi ujung-ujungnya harus submit, harus publish. Jadi mudah-mudahan ini sih bisa terpublikasikan di jurnal nasional. Ini lagi yang sama Dokter Lani, Dok. Jadi sekalian kita lihat ya, Dok ya. Di sini tidak ada sama sekali hasil review gitu. Mereka memang memberikan review tapi sedikit sekali. Jadi saya bertanya-tanya, ini reviewernya yang malas mereview, kan bisa macam-macam ya, tadi dilihat Dokter Lani bagaimana cara review, atau memang reviewnya itu major sekali gitu. Tapi di sini editor hanya simply mengatakan it doesn't really fit gitu kan, karena mereka juga melihat banyaknya submission yang masuk, kemudian juga acceptance rate-nya memang ya hanya mereka 10 artikel barangkali sebulan seperti itu. Tapi memang bagusnya kalau ada masukan dari reviewer, ya kita sangat apresiasi sekali kan ya Dok ya, Dokter Lani ya. Ya betul. Tapi kadang-kadang simply tidak diberikan. Ini menarik yang ini, baru-baru saja juga di reject, sebetulnya tidak di reject betul, tapi kalau kalimat pertama sudah I regret, waduh saya langsung yang di reject nih gitu, cannot be accepted in the present form. Nah, mereka ingin supaya kita mengubah. Nah, ini adalah original artikel dengan kata-kata 3.500, sejumlah 3.500 kata-kata, tapi mereka ingin supaya kita masukkan sebagai scientific letter, yaitu sebanyak 1.500 kata. Jadi bisa dibayangkan dari 3.500 diubah menjadi 1.500, itu kan betul-betul sebuah undertaking yang besar sekali gitu untuk memendekkan, tapi intinya tetap dapat. Nah, terus kemudian saya baca review daripada artikel ini, Dok. Begitu dibaca, satu, yang reviewer pertama mereka accepted, yang kedua minor, yang ketiga major. Nah, ini hasil dari editor melihat 3 hasil review yang diberikan adalah seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang sebagai editor juga kita harus bisa menimbang-nimbang apakah memang ini pantas untuk dipublikasikan atau bagaimana gitu. Jadi ya lika-liku sebagai editor seperti itu kadang-kadang. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi manage ekspektasi kita, karena setiap data walaupun kelihatannya saya sering mempublikasikan artikel, tapi tiap data itu sebetulnya unik. Nah, terus tiap jurnal, tiap editor itu juga punya different point of view. Jadi ya happy-happy sajalah kalau tadi saya bilang kalau ditolak ya, jangan terus putus asa. Buat lagi, kalau misalnya ada masukan dari reviewer silahkan diikuti. Kalau misalnya tidak setuju ya harus ada justifikasi juga, karena biar bagaimanapun juga point of view dari reviewer itu sangat penting. Saya ingin cerita juga nih, ada semacam editor lain ya Dokter Lani, jadi bukan editor yang kita sering dengar suatu artikel di jurnal, tapi juga ini tadi kaitannya adalah dengan
kalau kita punya penelitian harus bisa juga dikembalikan kepada masyarakat, karena kan tentu saja masyarakat yang mendapatkan benefitnya gitu, tidak hanya akademisi saja. Jadi kemarin saya menemukan satu atau berkenalan dengan satu editor dari suatu apa ya istilahnya ya media. Dia itu mengatakan bahwa publikasi yang kita lakukan itu hanya untuk kalangan akademisi, sesama akademisi. Tapi bagaimana kita bisa menyampaikan publikasi kita kepada khalayak ramai. Jadi kalau misalnya ingin berkenalan dan ingin mencoba menulis, ini hanya 800 kata saja. Mungkin nanti Dr. Lani utamanya para staf dosen yang sudah banyak melakukan penelitian, tolong disampaikan juga ke masyarakat secara apa namanya ya scientific value-nya ada gitu. Jadi bukan hanya katanya gitu. Jadi ini kemarin saya coba masukkan terkait dengan talasemia gitu. Jadi mudah-mudahan ini conversation ini bisa menjadi sumber berita yang independen dari akademisi yang bisa disampaikan ke komunitas secara langsung kepada masyarakat gitu. Itu dari saya tambahannya, Dok. Terima kasih. Indonesia atau bahasa Inggris ya the conversation ini? Ada Indonesia, ada bahasa Inggris. Oh, jadi okay. kalau misalnya bagus sekali katanya gitu ya, mereka akan bisa mentranslatekannya secara otomatis ke bahasa Inggris. Oh, oke. Ditunggu dokter. Iya, masih utang satu. Silakan Bu Ati masukkan buat para autor yang ada di sini ya. Perhatikan. Bu Ati, silakan. Apakah sudah siap? Ya, silakan. Suaranya masih mute. Maaf Bu Ati, suaranya belum ada. Saya belum dapat suaranya. Coba tes lagi, dari tadi belum masuk suaranya. Mungkin Bu Ati keluar dulu lagi, terus masuk lagi. Suaranya belum kedengaran dari tadi. Harus ada yang di set dulu. Boleh sambil Bu Ati masuk lagi, keluar lagi. Ada yang ingin bertanya enggak? Silakan, ada yang ingin bertanya enggak? Dokter Lani, saya justru mau bertanya nih tadi terkait dengan open review. Ya, ini kejadian dengan saya 2-3 hari yang lalu. Saya submit ke satu jurnal, jurnalnya jurnal Q1 di BMC Springer. Tidak ingat mencet apa, tiba-tiba sudah ada di cloud, sudah ada dan di situ tertulis bahwa itu belum direview tapi sudah bisa dilihat oleh banyak orang, ya semua orang gitu. Itu apakah itu termasuk dengan yang open review ya Dokter Lani? Itu tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ada beberapa jurnal yang mereka memperbolehkan kita masuk ke yang namanya DOI. DOI itu kita nanti dapat number ya, tapi ada yang belum direview tapi mereka sudah boleh terbuka gitu. Jadi kita boleh masukin di sana, terus sudah masuk ke dalam cloud, sudah masuk ke media, sehingga semua orang boleh lihat. Biasanya dia kadang-kadang kasih waktu sebulan atau beberapa lama sehingga orang bisa datang dan pergi untuk kasih masukan gitu. Jadi dia akan menerima masukan dari khalayak publik gitu tanpa terbatas gitu. Nah, nanti setelah sudah dapat masukan-masukan itu mereka akan pertimbangkan gitu. Kadang-kadang beberapa publikasi yang saya baca, mereka lakukan itu supaya mendapat sesuatu masukan yang lebih objektif untuk publikasi tersebut. Dan itu belum dianggap sebagai suatu publikasi yang peer review gitu. Kan kadang-kadang publikasi kalau dia sudah benar-benar publish, dia akan tulis di situ bahwa itu sudah publish dengan peer review gitu.
Kalau di sana dia ada tulisan ini belum dapat apa istilahnya. Kadang-kadang itu kalau kita sitasi publikasi itu, nah sitasi kita nanti bermasalah gitu. Jadi mereka apa istilahnya ya? Mereka belum menghargai itu sebagai satu paper yang dipublikasi gitu. Nah, cuman zamannya COVID saat ini itu banyak sekali paper yang seperti itu. Tapi rata-rata kalau kita lihat mungkin Dokter Bakti bisa nanggepin ya, itu ada beberapa yang nanti diretraksi gitu, ditarik lagi kembali. Mereka publish seperti itu yang belum direview. Setelah mungkin ada masukan-masukan baru, nah paper-paper itu diretraksi. Dan ketika kita sudah sitasi, nanti itu bermasalah gitu. Sehingga tidak begitu disarankan untuk publikasi dengan mensitasi yang belum di peer review gitu. Itu tidak dianjurkan. Tapi pada COVID itu banyak hal yang dilanggar. Mungkin Dokter Bakti bisa kasih masukan tentang hal ini? Dokter Bakti, adakah di sini? Ya, Dok. Silakan, Dok. Saya belum pengalaman ya, Dokter Lani, terus terang. Dokter Rudi mungkin tuh yang ada yang tahu tentang ada tempat di mana kita bisa sosialisasi dan tanpa publish. Saya nggak pengalaman, sorry. Dokter Rudi, silakan Dokter Rudi kalau ada masukan, Dok. Dokter Rudi Wicaksana, mana? Aduh, saya nggak menemukan Dokter Rudi di sini. Ya, tapi seperti itu ya. Jadi kalau pada COVID, kadang-kadang ada beberapa jurnal yang memperbolehkan kita mensitasi yang belum direview. Tapi di luar dari itu, umumnya tidak. Jadi sebaiknya tidak mensitasi yang belum direview. Nah tadi, kalau dia masuk seperti itu, biasanya tadi dia menunggu masukan dari orang-orang tentang paper ini. Gitu. Nanti kalau misalnya kita publish, ya ketika kita submit ulang, kadang-kadang di sana ditanya apakah Anda pernah punya doi gitu. Nah, nanti kita masukin nomor doi kita bahwa kita pernah taruh di cloud gitu. Itu kadang-kadang mereka tanya tentang hal itu. Nanti dari sana mereka akan buka untuk lihat orang kasih masukan apa untuk paper ini gitu. Ada itu seperti itu. Silakan Bu Ati, sudah bisa? Tes dulu suaranya. Oke, sekarang Bu Ati boleh di-unmute. Saya belum mendengar suaranya Bu Ati. Terlani sambil menunggu boleh? Ya, boleh. Aduh, sudah ada suaranya. Bu Ati, maaf belum kedengaran suaranya. Sambil menunggu Bu Ati perbaiki, Dokter Rudi silakan. Ya, ini menyambung yang kemarin medical art. Ya, ya. Itu juga menarik karena ternyata waktu yang terakhir itu minggu keberapa itu ya, waktu sebelum PKB itu. WHO juga menerbitkan di situ ternyata yang Matrix itu. Yang dia menyebutkan bahwa remdesivir tidak bermanfaat itu dimasukkan ke situ. Jadi rupanya memang repositori itu cukup tujuannya kelihatannya sih, ini juga saya masih menduga ya, tujuannya adalah untuk mempercepat saja proses publikasi untuk berita-berita atau misalnya paper yang kelihatannya perlu disebar secara cepat, mungkin karena masih dianggap ada fenomena mungkin kalau lewat reviewer, lewat editor ada keterlambatan, sedangkan mungkin perlu ada informasi yang diberikan cepat gitu ya. Jadi kalau dibilang itu adalah suatu jurnal predator, kayaknya enggak juga, karena toh pada kenyataannya WHO juga masukin ke situ gitu. Jadi ini rupanya hanya semacam media alternatif saja untuk menyebarkan satu paper secara cepat tanpa melalui mekanisme yang lazim. Tentunya mereka nanti akan pakai mekanisme yang lazim melalui editor dan sebagainya, melalui peer review, tapi kelihatannya ini hanya sebagai suatu jalan pintas saja supaya berita itu cepat menyebar gitu kira-kira. Gitu aja kira-kira, Dr. Lani.
terima kasih banyak dok masukannya. Ya, jadi kalaupun punya kita seperti itu, mesti harus nunggu ya supaya tadi yang punya nasibnya Dokter Ediana harap menunggu supaya itu dulu direview. Bu Ati bagaimana? Halo. Apakah sudah bisa? Sepertinya bermasalah di laptopnya Bu Ati deh tentang ininya di speakernya dan itunya. Oke. Mungkin sambil menunggu ada lagi yang ingin bertanya silakan. Marcella, Michelle, ada yang ingin bertanya? Mungkin nanti Bu Ati yang bisa jelasin ya tentang bagaimana Althea menyaring plagiat juga ya. Itu kan ada juga mekanisme yang dipakai di Buka Althea. saja masing-masing websitenya Althea gitu, bisa di browsing. Barangkali bisa dilihat-lihat. Iya ya. Di sana punya Turnitin juga ya? Ada ya. Itu sebabnya yang tadi saya ceritakan di satu slide yang 93% itu tertangkapnya di situ. Jadi mereka kirim ke Althea, terus kita screen, ternyata ya itu keluar 93%. Pas dicek ternyata sama nama dan judulnya semuanya gitu sama dengan apa yang ada di repositori universitas tersebut. Gitu. Nah, jadi kemudian ya saya berinisiatif untuk mengatakan kepada kebetulan saya kenal dengan beberapa orang yang ada di universitas tersebut, saya katakan ya ini sayang sekali padahal artikelnya cukup baik gitu. Dan mereka juga baru menyadari kalau memang ada kesalahan di level perpustakaan mereka. Jadi semua artikel-artikel mahasiswa S1 itu begitu mereka sudah lulus langsung dimasukkan ke dalam repositori mereka. Langsung masuk ke dalam perpustakaannya mereka. Ya, itu terjadi di Brawijaya. Mereka semua paper mahasiswa S1 masuk ke dalam repositori perpustakaan. Dan ketika akan dipublish, saya nggak mengerti, itu jadinya dianggap plagiat ya? Ya sudah sebetulnya bukan plagiat, tapi karena ya semacam auto plagiarism karena memang itu sudah terpublikasi dianggapnya, jadi redundant. Jurnal-jurnal tentu saja tidak mau menerima itu karena memang itu sudah terpublikasi di suatu dan sudah menjadi hak milik gitu kan, juga ada patentship juga ya, apa sih hak mempublikasikan. Nah, hak publikasi itu sudah ada di perpustakaan tersebut, universitas tersebut. Gitu. Jadi kita tidak terima lagi yang seperti itu. Gitu ya. Jadi Unpad nggak seperti itu ya? Unpad nggak seperti itu kan? Sempat seperti itu. Sempat ya. Ya, tapi saya tidak tahu terusannya bagaimana. Tapi yang jelas sekarang harusnya sih ditunggu selama 1-2 tahun setelah misalnya mereka tidak berhasil terpublikasi di suatu jurnal, kan sayang juga kalau tidak terpublikasi ya masuk ke dalam repositori. Repositori itu lebih ke arah bukan publisher tapi kayak ya perpustakaan gitu untuk menerima mengumpulkan dari berbagai macam jurnal-jurnal yang ada. Tapi entah mengapa akhirnya kok mungkin harus ditanyakan kepada orang perpustakaan sendiri. Ya. Baik, bagaimana Bu Ati sudah berhasil dibuat co-host sekarang ya? Suaranya sudah ada belum? Saya masih belum dengar suara Bu Ati. Apa mungkin Bu Ati nyalain pakai HP untuk suaranya di HP, untuk presentasinya di laptop gitu supaya ada masuk suaranya? Mungkin nggak? Sambil nunggu Bu Ati ini. Oh, file sudah dikirim ke Dr. Ediana. Dr. Ediana bisa tolong? Jadi Bu Ati bicara lewat telepon aja, terus Dr. Ediana yang presentasiin di sini.
Baik, sambil nunggu, mungkin ada lagi yang bertanya dulu, silakan yuk. Tadi Dr. Ediana menjelaskan tentang fragmentasi. Misalnya kita ada penelitian, satu penelitian, terus kemudian ditulis oleh 2 orang gitu. Tapi yang satu misalnya dari sudut, misalnya contoh ya, penelitian tentang hepatitis B pada pasien ginjal gitu. Terus kemudian yang satu menulis tentang hepatitis B-nya, yang satu menulis tentang pasien ginjalnya. Itu boleh? Dr. Ediana, editor bisa terima nggak seperti itu? Atau mungkin Dr. Bakti bisa bantu seperti itu? Apakah bisa kita bisa kita submit? Jadi kebetulan yang meneliti ada 2 dari bagian gastro dan juga dari bagian ginjal. Nah, kebetulan topiknya tentang itu, terus mereka bikin 2 paper. Apakah itu boleh seperti itu? Contoh aja, contoh. Saya rasa evaluasi tiap paper itu individualistik sekali. Jadi kalau message yang disampaikan oleh masing-masing paper itu cukup valid dengan data yang valid dan dia tidak overlap terlalu banyak, layaklah untuk dia satu publication sendiri. Saya rasa nggak apa-apa ya. Jadi, tapi kalau misalnya datanya kebetulan sama, data yang ditampilkan tabel A sama, tabel B sama, tabel C-nya aja mungkin yang berbeda gitu. Ya itu sih tidak baik kalau saya bilang. Kalau tabel 1 sama mungkin masih nggak apa-apa, tetapi pasti ada item lain yang berbeda mungkin ya, seperti misalnya kalau yang ginjal mungkin banyak ke arah ginjalnya, kalau yang gastroenterologi lebih banyak ke liver function dan sebagainya. Saya rasa mungkin tidak ada patokan harus berapa persen sama atau berapa persen tidak sama. Saya pikir kita ngelihat dari satu keutuhan dari satu paper itu aja, layak sebagai satu paper apa tidak gitu, dan tidak banyak redundancy daripada kedua-duanya gitu, antara kedua-duanya. Oke, baik. Apakah Dr. Ediana bisa? Bu Atis sudah kirim ke Dr. Ediana, silakan. Tapi saya ingin menanggapi tadi sedikit terkait dengan 2 artikel yang mirip tadi ya. Kami pernah mendapatkan kasus tersebut, tetapi mereka mengirimkannya di beberapa jarak waktu yang berbeda gitu. Jadi yang satu sudah kita accept, terus datang lagi dengan mirip, dan kalau tidak salah itu ada sampai 3-4 kali gitu, 3-4 artikel yang mirip. Akhirnya waktu itu kami hanya menerima 1 lagi saja, yang 2 kami tolak gitu. Alasannya ya kita tidak mungkin semacam serial berulang-ulang menceritakan tentang hal yang mirip-mirip. Saya pernah melakukan hal itu, Dr. Bakti mungkin ingat zaman dulu tuh kita membuatnya semacam, kita memang sengaja mengirim ke satu jurnal yang sama, tapi itu namanya back to back. Jadi memang harus dipublikasikan, kita minta ke editornya harus dipublikasikan bersama-sama, gitu. Karena ceritanya nyambung, bukan cerita yang terulang, tapi memang disambungkan gitu. Itu bisa ternyata akhirnya masuk ke jurnal tuberkulosis waktu itu. Maaf Dr. Ediana, saya yang putus-putus atau memang dari sana yang putus-putus? Saya tidak tahu. Suara saya putus-putus. Cukup jelas dari saya sih. Ya, begitu. Saya jadi, dengar Ediana cukup jelas. Baik, terima kasih Dr. Bakti. Tapi ke depannya kami memiliki suatu policy, jadi ini mungkin tidak tahu ya, tergantung jurnal masing-masing, tapi policy kami adalah kalau misal ada sesuatu yang ada mirip di jurnal kami untuk submission berikutnya, kami akan tolak gitu. Kecuali memiliki sesuatu yang lebih novel, tapi tidak serupa gitu. Oke. Ya, kalau back to back itu emang beda tujuan sama sekali sih. Kalau back to back itu emang satu project bareng, lalu mau menjelaskan beberapa aspek sekaligus dan mereka saling complementary. Itu sih memang secara intentionally harus dipublish bareng-bareng ya. Apakah sudah terlihat? Dr. Lani dan semua, apakah sudah kelihatan bagus. Bagaimana Bu Ati, suaranya sudah ada?
Ya, karena bukan saya yang membuat, jadi saya mungkin harus melihat apa yang tercantum di sini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan kami. Kalau misalnya membuka Althea, bisa diakses langsung apabila kita mengetik Althea Medical Journal. Kalau Althea saja yang diketik, itu adalah kosmetik dari Korea. Jadi hati-hati. Ini arti kata Althea itu sebetulnya suatu dewi penyembuh kalau tidak salah dari Yunani. Asal katanya bukan kosmetik Korea seperti yang saya katakan tadi. Ya, di sini ada template-nya, bisa dibuka, bisa diklik. Jadi bagaimana kita ingin menulis manuskrip tersebut. Biasanya di beberapa jurnal juga ada template-nya, jadi kita harus mengikuti template-template tersebut. Jadi tidak sembarangan menulis manuskripnya. Di sini ya, jadi memang kita harus lihat ya beberapa harus dicentang apakah kita memang sudah membaca author guidelines-nya, apakah kita sudah memiliki ethical approval. Gitu. Jadi kita harus menyentang beberapa formulir sehingga ini bisa langsung di-upload oleh Bu Ati atau asisten dari editor. Nah, jadi kemudian kita akan klik online submission di sini karena semuanya sudah online. Kita tidak menerima lagi submission yang secara manual. Kalaupun gaptek, istilahnya kita tidak bisa memasukkan sebagai manual online yang submission yang online, maka akan dibantu oleh sekretariat untuk memasukkannya secara online. Dan di situ tentu saja kita harus memiliki username dan password, jadi kita harus meregistrasi seperti biasa. Ini tampilan registrasinya, caranya ribet ya, tapi tidak akan lebih mudah dengan yang Q1, Q2 dan seterusnya karena memang semua sifatnya sekarang adalah online. Jadi nanti akan dimasukkan new submission-nya, mudah sekali, tinggal klik saja. Jadi ada checklist-nya apakah kita sudah melengkapi syarat-syarat tersebut. Kemudian mulailah kita dengan upload submission kita berikut dengan syarat-syarat tadi. Harus jelas namanya, sebagaimana kita tahu juga ya, ada first name, ada last name. Saya mengingatkan kembali kepada orang-orang yang tidak memiliki last name, jadi hanya satu saja. Jadi mungkin harus apakah harus create last name ataukah harus ditulis ulang yang sama. Kemarin kejadian saya juga habis submit teman saya namanya sangat singkat Usman. Saya tulisnya berbeda dengan apa yang saya tulis di manuskrip. Akhirnya mereka mengembalikannya lagi dan butuh waktu berminggu-minggu untuk resolve dengan satu nama tersebut. Tapi nggak tahu, belum ada jawabannya lagi sampai sekarang, sudah 3 bulan menunggu. Ya, semua dimasukkan, keywords-nya apa gitu ya, tinggal ikuti saja, terus judul, abstrak, semua dimasukkan, di copy paste ke sini. Saya rasa ini sih semua mirip dengan kalau misalnya kita memasukkan ke jurnal-jurnal yang lain. Referensinya juga di sini dimasukkan. Kita sebetulnya menggunakan reference ini sebagai metadata menggunakan program. Kita bisa lihat programnya dari Zotero maupun dari Mendeley. Silahkan saja dicari caranya, dan kemudian akhirnya di supplementary-nya files itu semua diupload. Tidak sulit kan ya semua? Ya. Setelah itu akan ada confirming submission. Jadi kalau misalnya dari KPS atau dari program studi hanya membutuhkan surat bahwa dia telah disubmit, sampai di sini Anda akan mendapatkan surat submission. Telah disubmit seperti itu akan segera diterima. Tapi untuk apa? Ya, mungkin nggak jadi pertimbangan dari KPS juga, apakah hanya dengan submission saja seseorang sudah boleh lulus misalnya. Karena
setelah disubmit seperti itu, tentu saja berarti akan mengecek satu persatu kelengkapan dan lain-lainnya. Kalau belum lengkap, akan dikembalikan lagi dan itu butuh waktu dan tentu saja dengan adanya waktu tersebut banyak yang berguguran, banyak yang malas karena tadi disubmit saja sudah cukup, sudah dapat bukti submit dan tidak perlu tidak perlu dilanjutkan gitu. Nah, di sini kita tahu memang kalau memang itu yang jadi tujuannya hanya menerima submission letter, ya sudah, akhirnya kebanyakan mahasiswa memang tidak meneruskan submission-nya lagi. Dan itu terus terang sebagian besar demikian. Jadi terreject dengan adanya waktu, setelah 1 bulan kita tunggu tidak ada revisi, 2 bulan ditunggu tidak ada revisi, akhirnya bulan ketiga kita reject semuanya. Nah, revisi-revisi itu akhirnya akan apabila dikembalikan ke kami, maka akan mendapatkan surat konfirmasi bahwa ini akan diteruskan ke meja reviewer, seperti itu. Jadi di sini seperti dikatakan, kita akan cek dulu Turnitin test, formatting, dan formulir-formulirnya yang lain. Itu saja sih mungkin yang bisa disampaikan. Jadi kalau misalnya tertarik silahkan, tapi kami tidak mengharapkan setelah disubmit kemudian hilang begitu saja. Karena kejadiannya tadi saya sudah katakan, baru-baru ini kami menerima cukup banyak submission, tetapi rata-rata mereka akhirnya kabur, hilang begitu saja tanpa merevisi. Ya, baik. Itu saja Dokter Lani yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih Dokter Ediana. Kalau MKB itu Althea Sinta berapa? Sinta 2. Kalau Althea Sinta 3 ya. Betul. Wow. Jadi MKB itu awalnya adalah berbahasa Indonesia gitu. Tapi tentu saja dengan adanya aturan baru di mana kita mau internasionalisasi, yang kita kejar bukan hanya akreditasi nasional, tapi kalau bisa juga akreditasi internasional, Scopus. Akhirnya di MKB pun sekarang berbahasa Inggris, begitu. Althea bahasa Inggris juga kan? Iya, maksudnya MKB berbahasa Inggris. Masih ada satu lagi yang ada di bawah publikasi FK, yaitu IJIS, yang mana editornya adalah orang IPD sendiri. Dokter Andri. Ya, kita sudah banyak publikasi di sana. Ya, saya tidak tahu apakah Dokter Andri ada, mungkin bisa. Dokter Andri hari ini nggak ikut, tapi Dokter Andri sudah menjalankan itu dan sudah ada publikasinya ya kemarin ini untuk edisi September 2019 dan nanti menyusul publikasi 1 tahun 2 kali aja publikasinya soalnya. Ya, sayang kalau misalnya akreditasinya jatuh karena tidak terbit selama setahun 2 tahun terakhir gitu. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya? Silakan yuk, mumpung editornya, bos chief editornya ada di sini. Silakan yuk yang ingin bertanya. Masih gratis ya. Lain kalau MKB sudah membayar 2,5 juta. Iya, MKB bayar. Althea masih gratis ya. Ya, masih gratis. Karena kita tahu diri lah, masih sintetik ya, gitu. Ya. Silakan, Dokter Bakti, ada yang mau ditambahkan, Dok? Belum ada. Silakan, kalau ada pertanyaan mungkin lebih menarik. Silakan yuk, ada yang bertanya? Ada yang belum tahu mau submit kemana papernya gitu? Selamat siang, Dok. Silakan. Dokter Eka, silakan. Mau tanya ke Dokter Diana mengenai untuk submit di Althea. Kalau untuk mungkin decision dari submit hingga ke reviewer itu berapa lama, Dok? Rata-rata gitu kalau di Althea. Mungkin tadi saya waktu awal sempat terputus sih, Dok. Jadi mungkin tidak jelas. Ya, Dok. Dokter Ediana, tahu nggak berapa lama Dokter Ediana? Dari submission sampai ke decision. Editorial decision ya. Banyak pihak yang berkepentingan di sini atau yang kita simulasikan saja.
Dokter Eka masukkan nih siang ini. Dokter Eka, betulkah semuanya sudah tadi ya formulir-formulirnya segala macam itu apakah sudah semua masuk? Itu tergantung dokter Eka juga kan. Nah, kalau dokter Eka-nya masih, kita langsung memberikan submission letter begitu dokter Eka submit. Jadi siang ini, malam ini sudah dapat submission letternya. Nah, nanti akan dicek oleh Bu Ati tadi kelengkapan daripada submission tersebut. Oh, ternyata kurang ini, oh ternyata turnitinnya masih 60, segala macam seperti itu. Nah, Bu Ati diharapkan dalam waktu seminggu bisa mengerjakan hal tersebut. Ya Bu Ati ya. Kemudian dikembalikan ke Dokter Eka. Berapa lama Dokter Eka kembalikan lagi ke revisi ke kami? Ya, pertanyaannya kan ke situ. Ya. Berapa lama? Aduh, 60%, berarti saya harus rubah lagi semua ini itu. Aduh, saya ternyata belum punya ethical clearance, waktu itu lupa. Aduh, saya referensinya masih berantakan. Tergantung Dokter Eka mau berapa lama. Kami sih masih memberikan, ya bolehlah sebulan lah, kita tunggu. Sebulan tidak ada kabar, ya bolehlah saya perpanjang, biasanya sampai 2 bulan, 3 bulan. Itu sampai 3 bulan tidak ada, ya kita reject, gitu ya. Jadi, nah setelah akhirnya misalnya dikembalikan oleh kami, dicek ulang lagi, kalau memang sudah oke, baru saya kirim ke reviewer. Nah, di reviewer sekarang, kalau reviewer seperti Dokter Lani, Dokter Bakti, cepat seperti itu, bisa dalam waktu sehari 2 hari mereka mengembalikan hasil reviewnya. Tapi mereka biasanya diberikan waktu 2 minggu sampai 1 bulan. Reviewernya lelet. Apa yang terjadi? Kita kirim lagi, kita tanya lagi, sebulan, 2 bulan. Sementara itu kita mencoba mencari reviewer baru. Tapi kalau misalnya terus reviewernya yang baru juga ternyata dan tanda kutipnya lelet lagi, pusing kepala kan kita, gitu. Mungkin harus betul-betul dicari orang yang mau mereview tersebut. Udah berapa bulan Dokter Eka? Panjang ya. Nah, dikembalikan akhirnya, ya belum selesai, dikembalikan lagi ke editor. Major revision. Editor kan gampang, oh major revision, kirim ke author. Author, major revision, tolong ya direvisi. Mau direvisi tidak? Wah ya deh nanti sebulan ditunggu, 2 bulan ditunggu. Jadi semua itu banyak sekali gitu hubungan antara submitters, editors, reviewers sampai dengan akhirnya terpublikasi. Terus terang ada yang tercepat yang kami pernah dapatkan itu dalam 2 minggu semua beres. Bisa seperti itu. Saya juga pernah mendapatkan pengalaman dari jurnal internasional dalam 2 minggu sudah dapat acceptance-nya. Karena kebetulan dapat review yang sangat cepat dan saya melihat tidak begitu banyak revisinya. Langsung malam itu juga dalam waktu setengah jam direvisi dapat. Jadi 2 minggu kemudian dapat surat acceptance. Itu tercepat yang pernah saya dapatkan. Entah itu reviewnya betul-betul review dengan baik atau hanya mengatakan oke, nah itu kita tidak tahu juga. Jadi gitu Dokter Eka, tadi mungkin slide pertamanya Dokter Lani perlu dipelajari, di situ ada timeline-nya kira-kira minimum dan maksimumnya. Mudah-mudahan sih dalam waktu 3-6 bulan kita bisa, saat ini di Althea itu sudah penuh sampai bulan Januari. Gitu. Jadi kalau mau memasukkan sekarang, acceptance-nya mudah-mudahan di bulan Maret. Karena sampai dengan Januari itu sudah penuh lah istilahnya, sudah ada yang sudah ada artikel-artikel yang akan dipublikasikan di bulan Desember dan Maret. Ya, jadi kami terbit itu bulan Maret, bulan Juni, bulan September, bulan Desember. Jadi Desember itu sudah full. Gitu. Jadi ya itu masih mending ya Dokter Lani ya, kadang-kadang sudah ada yang full sampai 2 tahun ya, jadi kita menunggu ya sudah 2 tahun saja. Ya. Akta medika kadang lama sekali. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Ediana. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yuk, ada lagi yang mau bertanya? Oke.
Dokter Bakti, karena ini terakhir, saya persilahkan kalau tidak ada pertanyaan lagi, Dokter Bakti untuk menutup dan mungkin sejauh dengan hasil dari course kita sih sudah ada yang submit, rasanya sih belum ada yang acceptance atau publish ya. Tapi setidaknya kita sudah ada beberapa yang submit, itu sudah sangat bersyukur dan memang tidak cepat-cepat, tetapi diharapkan sih dengan hasil kursus ini bisa menambah publikasi. Silakan Dokter Bakti. Ya, terima kasih Dr. Lani. Mungkin sebelum tutup, apakah ada pertanyaan atau komentar dari masing-masing presiden atau staf terkait dengan keseluruhannya, jadi bukan hanya materi hari ini gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan mengenai what next-nya dan sebagainya gitu. Iya. Ayo silakan yuk, mumpung bisa kasih masukan juga kepada panitia. Terlalu tidak jelas, terlalu apa aja silakan yuk, masukan juga. Selamat siang. Ya, silakan yuk Marcella. Gantian. Sebenarnya bukan masalah, bukan pertanyaan, tapi lebih ke saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk rangkaian acara ini karena sangat membantu, Dok. Karena memang jujur kalau untuk publikasi seperti itu kita tidak pernah dapat bimbingan secara formal dalam kurikulum. Jadi ini sangat menarik dan seminggu sekali itu saya pikir waktunya sudah cukup. Dan hari Jumat siang itu udah cukup bisa mengakomodir semua kita dalam divisi apapun, Dok. Itu aja, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Mas Ella, atas apresiasinya. Ada lagi tadi yang mau masukan tadi ada lagi, Dok. Maaf, Dok. Tadi barengan gitu sama Marcella. Silakan yuk. Selamat siang, Dok. Punten dengan Michelle, Dok. Silakan. Mungkin hampir sama dengan Marcella, Dok. Terima kasih banyak untuk rangkaian workshop ini. Saya sendiri merasa sangat bermanfaat. Mungkin memang selama ini kita seperti kurang interest atau kurang minat terhadap kegiatan menulis ini karena memang pengetahuan mengenai menulis, publikasi ini sangat kurang gitu, Dok. Saya merasa ada banyak kayak mendapat point of view yang baru gitu tentang penulisan paper. Jadi ya mudah-mudahan acara ini bisa sungguh-sungguh bermanfaat dan bisa semakin banyak orang yang tertarik gitu untuk mengerjakan penulisan artikel ilmiah, Dok. Ya, terima kasih Michelle. Saya Ya, berharap bisa teracun kalian dan baik yang terutama yang akan menjadi dosen. Kalau yang tidak menjadi dosen, semoga bisa lebih mudah membaca artikel ilmiah setelah melihat dan melakukan ini semua. Ya, Iya, Dok, publish or sebelumnya mungkin pasti ya. terlalu awam, Dok, sebelumnya. Jadi tidak tahu mau mulai dari mana, Dok. Tapi ini sangat memberikan sangat memberikan wawasan baru, Dok. Jadi kita pun dalam menulis jadi sudah punya point of view yang sangat berbeda gitu, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Iya, sama-sama. Kita juga senang kalau kalian merasa bermanfaat. Setuju dengan Dr. Bakti. Dan kebetulan ini kan dihadiri oleh semua ya, mulai dari yang paling junior sampai paling senior. Jadi berharap bahwa juga jadi sejak awal sudah belajar tentang bagaimana menulis. Jadi sepanjang pendidikan di penyakit dalam Unpad ini bisa menulis. Itu aja harapannya. Tapi mungkin Lani kita mungkin akan melakukan lagi kali setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu ya mungkin ya. Supaya semua residen terpapar 1,5 kali atau gimana gitu. Semua terracun oleh Dokter Bakti itu. Tiba-tiba ada yang melampaui age index-nya Dokter Bakti. Wah, hebat sekali. Ya harus dong. Kan saya sudah saatnya pensiun. H-index 40. Wah. Ayo silakan yuk, ada lagi yang ingin bertanya atau
kasih masukan? Kalau gitu gini aja lah nih, mungkin kita diskusi aja ke depannya mau seperti apa gitu ya, diskusi Oh terbuka. ya boleh. Kalau menurut saya sih kan di antara teman-teman ada yang udah tesnya gitu, lewat WA aja. Dan untuk teman-teman yang sudah submit. Untuk teman-teman yang ada yang belum submit, itu ya kita juga masih akan ada di sini setiap hari Jumat, jadi silahkan langsung hubungi kami, para pembimbing yang 4 dan 5 orang itu. Kita siap untuk membantu. Nanti juga sekaligus memoderasi, misalnya ada ketidakcocokan antara kalian dengan para pembimbing. Tugas kita adalah memoderasi, jadi kita tidak bisa merubah, tetapi paling nggak mendiskusikan point of view yang berbeda dan mungkin bisa diterima oleh pembimbing kalian, sehingga targetnya sukses dalam publication ya gitu. Itu yang kepikiran Dr. Lani. Mungkin Dr. Lani ada masukan lagi untuk ke depannya gimana? Ya, saya sih berharap sejauh ini kan tugas residen maju untuk apa namanya case di hari Selasa itu. Nah, dari PPDS, dari KPS kan sudah dianjurkan dibuat dalam format seperti akan dipublikasi. Tapi saya belum melihat bahwa paper-paper itu disubmit dengan sukses gitu untuk publikasi. Banyak kan ya saya nggak tahu kurangnya di mana, tapi kita harus sama-sama perbaiki gitu. Apakah pembimbing sudah membacanya, terus sudah koreksi dengan baik, sudah itu semua, karena nanti kan nama pembimbing ada di situ untuk disubmit. Nah, saya belum melihat bahwa paper-paper itu bisa publikasi dengan baik gitu. Nah, masalahnya di mana itu bisa kita bantu supaya berharap kasus-kasus itu bisa dipublish gitu. Kalau masih nanti kekurangan tempat untuk publish ya Althea masih bisa, bila perlu kita mungkin dari penyakit dalam bikin satu semacam jurnal intern gitu untuk yang bisa ini, tapi ya tuh nyari editornya susah ya itu Kalau Dr. Lani berkenan untuk melakukannya silakan. Saya tidak sesanggup jadi Dr. Ediana. Dr. Lani, kalau untuk Althea itu kami tidak encourage case untuk ke kami, hanya mungkin gitu ya. Sekali setahun gitu bisa. Tapi biasanya bahkan review juga kami jarang menerimanya gitu. Oh gitu ya. Itu mungkin jurnal case report gitu. Karena tadi kasus-kasus kita cukup banyak gitu dan menarik. Ya tapi menerimanya. Mungkin Dr. Lani untuk membuat itu menjadi formal, kayaknya kita harus discuss sama KPS dulu ya tentang formatnya itu. Sebab tapi format dulu pernah dulu dibikin seperti itu, tapi ternyata kok mundur lagi gitu ya. Saya nggak tahu salahnya. Kalau coba yang sedang di bagian siapa yang ada di sini, setahu saya diberikan kepada saya formatnya sudah berupa format publikasi. Tapi setelah maju di atas sudah habislah, tidak ada bunyi-bunyinya akan disubmit kemana, ke apa, semua nggak ada gitu. Sejauh ini seperti itu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya itu sebaiknya dipublikasi gitu. Sayang kalau cuman sebatas dibuat format terus selesai gitu. Ya nggak apa-apa, nanti diajukan ke kita aja di koordinator penelitian dan kita bisa akses apakah kasih masukan paling enggak, apakah layak gitu, apakah kekurangannya apa gitu. Ya itu juga boleh lah. Ya jadi kalau bagi kalian yang ingin papernya dipublish, oh ini case ini menarik dok, saya ingin sampai dipublish ya, silakan konsultasikan dulu dengan pembimbing, lalu koordinasikan ke kita ya di koordinator penelitian. Ada lagi yang masukan? Yang ingin masukan silakan yuk. Bertanya. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Oke, silakan Dr. Bakti kalau mau menutup. Saya persilakan. Menutup. Harus saya menutup kadep ya. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin terima kasih apresiasinya, dan dari kami juga kita appreciate juga, dan kita cukup
berharap dan cukup senang bahwa partisipasinya banyak, bagus, dan kita jadi melihat beberapa calon-calon publikasi yang bagus-bagus. Sebelum-sebelumnya seperti tahun lalu kita berusaha mempublish hasil-hasil dari KTA, tetapi kita mentok dalam kualitasnya. Tapi makin ke sini kita melihat kualitasnya menjadi makin bagus, dan setelah adik-adik lihat bahwa memang kualitas yang diharapkan tuh begini, jadi ketahuannya. Jadi kita berharap, sekarang kita udah ngelihat kualitasnya itu makin baik. Jadi kita berharap memang ke depannya outcome daripada workshop ini adalah publikasi semakin bertambah. Saat ini, tahun ini, bagian penyakit dalam adalah departemen yang jumlah publikasinya paling banyak dari FK Unpad ya. Malah se-Unpad mungkin. Tepuk tangan. Tapi itu karena aktivitas dari semua staf dan residennya. Jadi saya pikir dengan calon-calon publikasi yang akan ada ini, saya pikir itu akan berlanjut sampai tahun depan, saya berharap. Jadi terima kasih untuk partisipasi dari semuanya. Mungkin satu hal yang mungkin di-encourage juga adalah jangan terlalu putus asa dalam menulis paper ya. Menulis paper itu suatu pekerjaan yang sulit, dan jangan juga kamu terlalu posesif juga dalam menulis paper, menyatakan bahwa ini adalah paper saya, ini adalah penelitian saya. Kadang karena dalam menulis paper itu selalu perlu teamwork, baik yang analisis mau nulis, lalu perlu konsultasi. Kadang-kadang kita juga pengen buru-buru submit, jangan juga buru-buru. Usahakan walaupun mungkin supervisor kamu nggak ada waktu, walaupun pembimbing kamu juga terlalu sibuk, tapi usahakan sekali dibaca oleh supervisor kamu. Karena kadang masukan-masukan dia dan dari pengalaman yang bertahun-tahun biasanya sangat bermanfaat gitu. Jadi usahakanlah manage waktu dengan baik dan manage kesempatan-kesempatan itu dengan baik. Ya saya rasa itu aja, mungkin sedikit masukan, wejangan. Terima kasih sekali lagi, dan mungkin acara ini kita tutup yang resmi, yang di online-nya, tetapi silahkan mungkin tiap Jumat saya akan tetap menyiapkan waktu, kami akan tetap menyiapkan waktu untuk ini. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Bakti. Ya, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Sudah bisa. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Ya, Yo, jadi sama-sama. kita bisa Terima tutup kasih. ini ya. Assalamualaikum. Nuhun, Dok. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bakti. Ya, terima kasih. Dok. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, terima kasih Dr. Rediana, terima kasih Dr. Bakti, Dr. Rudi. Terima kasih untuk partisipasi semuanya. Ya, terima kasih.